Kata Gus Dur, Alkisah rombongan penghuni sorga dari Indonesia mengadakan rapat ceritanya. Dalam rapat itu tercetuslah ide untuk membangun jembatan yang menghubungkan surga dan neraka. Nanti biar orang yang ada di surga bisa saling berkunjung. Proyek tambang yang ditawarkan pemerintah kepada PBNU dan Muhammadiyah yang sudah diterima oleh mereka. Apakah mereka tidak pernah baca buku Marwini itu? Bahwa Gus Dur dengan leluconnya, dengan humornya pada zaman Orde Baru telah mengendus, tahu betul bahwa banyak permainan proyek, suap, gratifikasi, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Belakangan kita disuguhkan berita yang menggelitik, tapi fakta. Proyek tambang, yaitu terkait proyek pertambangan yang ditawarkan oleh pemerintah Jokowi kepada ormas-ormas keagamaan. Dan yang kita anggap lucu, Nahdlatul Ulama, PBNU, dan Muhammadiyah menerima daripada tawaran konsesi tambang. Bicaranya adalah proyek. Tentu ini satu hal yang memprihatinkan. Sekaligus kita patut mempertanyakan daripada keputusan PBNU dan Muhammadiyah terkait penerimaan tawaran pemerintah tersebut, yaitu tentang proyek pertambangan yang terkait dengan usaha pertambangan, nikel dan sebagainya. Tapi judulnya itu proyek. Saya tidak tahu PBNU apakah sudah baca buku Marwini, SHI, MAMSI, penulis buku kisah-kisah jenaka dan pesan-pesan keberagaman Gus Dur. Di buku kisah-kisah jenaka dan pesan-pesan keberagaman Gus Dur, salah satu subjudulnya adalah proyek jembatan surga neraka. Jadi menurut Gus Dur, tentu ini adalah sebuah humor Gus Dur tapi berdaya bobot yang tinggi, karena ini dia sampaikan pada sebuah acara di zaman rezim Orde Baru, di mana ketika itu banyak proyek-proyek yang diselewengkan, penyuapan, gratifikasi dan sebagainya marak di zaman Pak Harto. Kata Gus Dur, Alkisah rombongan penghuni sorga dari Indonesia mengadakan rapat ceritanya. Dalam rapat itu tercetuslah ide untuk membangun jembatan yang menghubungkan surga dan neraka. Nanti biar orang yang ada di surga bisa saling berkunjung, saling kongkok antara yang di surga pergi ke neraka, yang neraka juga bisa pergi ke surga. Nah, makanya disepakati oleh penghuni surga asal Indonesia membangun sebuah jembatan. Dalam buku Marwini tertulis seperti itu, lelucon Gus Dur. Lalu warga neraka juga mengadakan rapat serupa dan menyepakati item daripada keputusan rapat penghuni surga bahwa akan dibangun secara bersama-sama jembatan yang menghubungkan surga dengan neraka. Nah, ala kulli hal, yang penghuni neraka ini cepat kerjanya. RAB-nya dihitung, perencanaannya, ya. Terus target jadinya kapan. Ceritanya tidak lama kemudian yang panitia dibentuk di kelompok orang-orang yang ada di neraka cepat bekerja dan langsung jadilah ceritanya itu jembatan di neraka. Nah, lalu yang di neraka itu kontak dengan penghuni surga, karena mereka tahu bahwa jembatan yang ada di surga yang akan terhubung dengan jembatan yang sudah dibikin oleh penghuni neraka nggak dibikin-bikin juga, padahal yang di neraka udah kelar itu jembatan. Itu kata Gus Dur.
Lalu proteslah penghuni di neraka itu, kenapa kalian yang ada di surga belum juga ngerjain jembatan itu? Dari surga lalu melintas menuju ke jembatan yang udah jadi di wilayah neraka. Kata orang-orang di surga, bagaimana kami bisa ngerjain jembatan ini, ngerancang jembatan ini, apalagi bisa melaksanakan proyek jembatan ini? Lowong kontraktornya ada di situ, di neraka. Pemborongnya ada di neraka. Menteri-menterinya ada di neraka. Makanya nggak jadi-jadi ini jembatan yang ada di surga. Kayak gitu humor gaya Gus Dur yang ditulis oleh Marwini dalam kesan-kesan jenaka dan pesan-pesan keberagaman. Nah, apa hubungannya dengan proyek tambang yang ditawarkan pemerintah kepada PBNU dan Muhammadiyah yang sudah diterima oleh mereka? Apakah mereka tidak pernah baca buku Marwini itu? Bahwa Gus Dur dengan leluconnya, dengan humornya pada zaman Orde Baru telah mengendus, tahu betul bahwa banyak permainan proyek pemerintahan Orde Baru, suap, gratifikasi, dan sebagainya. Tapi sekarang PBNU Muhammadiyah nerima proyek pertambangan. Jadi katanya izin usaha pertambangan ini nanti akan diberikan ormas tertentu untuk wilayah tertentu. Lalu ada aturan boleh katanya didampingi oleh pelaksana yang sudah ahli dalam bidang proyek pertambangan. Itu aturannya begitu katanya. Padahal kalau yang kita tahu, yang namanya proyek itu, proyek-proyek pemerintah ya, baik di daerah maupun di pusat, itu sudah biasa. Gini-ginian itu sudah biasa. Itu proyek umpamanya nilainya katakan ya 1 miliar, 2 miliar. Belum dipotong pajak. Ntar meja ini ngasih, ada dinas, mungkin kementerian. Terus kadang-kadang proyek itu dijual ke kontraktor lain dengan bendera yang tetap ada di SPK. Katakan izin usaha pertambangan milik NU, milik Muhammadiyah. Lalu disubkan kepada perusahaan lain atau kontraktor lain yang ahli dalam bidang pertambangan. Jadi nanti ujung-ujungannya hasil-hasil duit proyek itu kemana-mana itu. Udah biasa itu yang kayak begitu. Meja ini. Apalagi ini pertambangan yang terkait dengan lingkungan. Apa jadinya kalau nanti proyek pertambangan yang dikelola NU secara resmi sebagai institusi ormas keagamaan terbesar di Indonesia, dan yang nomor 2 adalah Muhammadiyah, lalu ada masalah proyek itu, umpamanya ketangkep KPK, terjadi suap menyuap, kan aneh ya kedengerannya. Proyek pertambangan blok NU umpamanya, blok Muhammadiyah terjerat kasus suap menyuap, biar IUP-nya, izin usaha pertambangannya cepat keluar, makanya disuap kementerian. Nah itu umpamanya OTT ketangkep tangan oleh KPK, kan itu akan mencoreng citra PBNU, Muhammadiyah. Kan kalau ormas itu mah nggak usah lah main-main proyek lah. Yang namanya proyek itu banyak yang bilang lingkaran setan ya. Aspal, ini proyek lain ya, proyek ya mirip lah pertambangan sama proyek aspal atau proyek apalah, proyek Pemda, proyek pemerintah pusat, sama itu ya, cuma nilainya aja, nominalnya aja yang berbeda. Aspal 15 cm, aspal 10 cm umpamanya, ya paling berapa yang dikerjainnya kan, makanya cepet berlobang itu. Kadang-kadang ada yang 3 hari itu proyek Pemda udah pada meletak-meletak. Karena apa? Itu tadi meja ini.
belum di lapangan terhadap apa tuh namanya uang keamanan apa segala macem lah. Ya, akhirnya yang jadi korban adalah duit negaranya terkuras untuk pengeluaran yang tidak semestinya, alias suap menyuap, gratifikasi. Juga kontraktor terakhir yang sebagai pelaksana pengen ngambil duit banyak untung, ya yang dikorbankan adalah aspalnya, ya jalan rayanya, pengecorannya. Nah, yang kayak begini PBNU kudunya baca itu humor ala Gus Dur, kisah-kisah jenaka dan pesan-pesan keberagaman, agar tahu gitu loh bahwa Gus Dur aja anti gituan. Masa orang mas keagamaan ngurusin proyek? Entah kalau ada yang ditangkap bagaimana? Hah? Ya kalau lagi masih sedep-sedep sama pemerintah mah yang wangi-wangi doang. Nanti kalau ada clash apa, dikriminalisasi, dicari-cari kesalahan. Aneh ya. Tadi aja penghuni surga bilang boro-boro kita bikin panitia ngerancang proyek jembatan surga nerakanya bisa jadi, bisa dikerjain, cepet-cepet dikerjain kayak jembatan di neraka. Loh, katanya menterinya, kontraktornya, pemborongnya ada di neraka semuanya. Artinya kan Gus Dur ingin menggambarkan bahwa proyek-proyek di Indonesia itu memang ya rusak, banyak suap, banyak dikorup, ya. Nah, masa sekarang tiba-tiba PBNU dan Muhammadiyah mau ngerjain proyek pertambangan? Aneh, ya.